Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk cryptocurrency lagi yang semalam sempat rebound ya, karena sentimen Trump akan pause atau menunda tarif kebijakan yang baru selama 90 hari. Tapi tidak berlaku untuk China. Tapi news terbaru itu akan ada negosiasi dari China untuk Amerika. Nah, ini nggak tahu nih apakah terjadi. Dan kita langsung saja ke BTC USDT. BTC USDT rebound. Tapi apakah ini konfirmasi naik? Belum. Maksudnya konfirmasi uptrend belum. Kenapa? Masih di dalam downtrend channelnya. Coba lihat time frame 4 jam. Memang ada double bottom mini. Neckline-nya di 80.000. Nah, jebol itu udah false breakout. Hari ini atau besok BTC jebol 80.000 lagi, saya akan short ya. Saya mau beli BTC kemarin tuh di 70.000, cuman nggak dikasih. Ya, harga nanggung 75, terus dia rebound. Jadi saat ini untuk BTC, kalau saya lebih wait and see, tapi kalau Bapak Ibu mau untuk spekulasi buy, kalau dia gagal bertahan di atas 80, buang aja dulu. Ya, stop loss. Gambaran terbaru untuk BTC. Ada double bottom ini. Nah, level psikologisnya tuh 79.000. Jebol itu ya udah downtrend lagi. Ke bawah, peluang besar. Berarti kenaikan kemarin itu hanya false breakout. Ya, untuk BTC. Itu aja dulu untuk BTC. Kalau tren BTC kemana? Masih sama. Ada potensi BTC itu nyentuh dulu 70.000. Jadi kenaikan kemarin itu sesaat menurut saya. Ya. Karena ya namanya market ini kan tergantung omongan Trump. Kalau Trump nanti omongannya negatif lagi, 2 hari ke depan bisa ambrol lagi market. Ya, tergantung. Tapi bisa dimanfaatin untuk trader swing pendek. Ya. Ataupun scalping. Kalau saya memang saat ini nggak nge-buy. Tapi lebih nge-short. Ya, jadi itu aja dulu untuk BTC. Aman nggak? Harusnya sih belum. Cuman kalau dilihat dari volume 2 hari itu cukup signifikan. Ya, yang penting kalau Bapak Ibu pengen nge-buy, targetnya mungkin 90.95. Ya, stop loss kalau dia gagal bertahan di atas 79. Itu aja untuk BTC. Lanjut BNB. BNB kembali rebound ya. Dari 550 support minornya. Dia beberapa kali rejection. Di time frame daily itu 3-4 hari dia terus berada di atas 55. Ya wajar kalau ada teknik rebound, tapi untuk tembus 600 kayaknya berat. Saya tadi nggak perhatikan, tapi kalau misalnya hari ini atau besok dia naik ke atas 600, saya open posisi sell. Target saya masih sama, dia harus menyentuh BNB ya, harus menyentuh 500. Kalau menurut saya lebih cenderung ke bawah. Jadi kenaikan sentimen Trump kemarin itu hanya sesaat. Menurut saya lah ya, trend view-nya itu masih cenderung ke bawah. Ya, 500 harusnya bisa disentuhnya di April nih, kalau nggak minggu depan. Ya, pokoknya April, kalau nggak ya paling cepat minggu depan. Bisa jadi atau 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan. Kita lihat ya, BNB saya akan nge-short kalau misalnya dia hari ini atau besok naik ke atas 610 saya short, 625 buang aja. Time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jamnya ya memang dia breakout cup and handle kalau di sini ya. Tapi menurut saya tanggung kalau Bapak Ibu baru mau beli. Itu kalau Bapak Ibu nekat beli di 550, 540, cut loss di 530 ya itu. Tapi sekarang nanggung. Tapi memang lebih bagus kalau saya juga nunggu BNB tapi di support kuat 500. Kalau BNB nggak ada perubahan praksi harga seperti di saham Indonesia ya, dia itu bisa naik 590, 593, 594, nggak per tick ya, 1 tick tuh 5 poin kalau di saham Indonesia. Nah, itu bedanya. Jadi ya nggak ada namanya perubahan praksi harga. Tapi ya harusnya sama level psikologis angka-angka genap tuh akan menjadi momentum untuk mantul saat ini ya. Untuk BNB gimana cara belinya tadi? Kalau saya ya untuk nge-sell, open posisi sell, kalau dia naik ke atas 5 ya mulai 590 sampai 610 saya coba cicil, cut loss di atas 620 ya. Target saya kembali 550 terdekat atau sekalian 500 tergantung kondisi nanti. BNB. Lanjut ETH. ETH kepentok resisten 1700 dan koreksi. Jadi saat ini sama masih arahnya. ETH lebih cenderung kemana? Ke bawah. Gak ada baru teknik rebound biasa. Ya, kemungkinan besar bisa sebelum melanjutkan penurunan sideways dulu. Bisa juga nih sideways. Supportnya 1400.
Nah, ini kan di harga tanggung nih, bisa nggak nge-short? Kita harus tarik dulu time frame lebih pendek, 4 jam. Nah, 4 jam ini kelihatan kan? Berarti kalau dijebol 1590 bisa short. Target kemana? 1590 targetnya 1400. 15 berapa nih? Pakai aja 1580 lah ya. Jebol itu baru short. Nah, ini gagal short ke bawah. Atau kalau ETH-nya rebound ke atas 1700, saya short dari atas, open posisi sell dari 1700. Itu ya. Antara saya sell-nya di sini di 1 atau di 2 nih. Lihat kondisi. Makanya saat ini harganya nanggung. Saya lebih wait and see. Mana kalau saya mau nge-buy, ini kan kelihatannya nih momennya baik 1-2 hari ke depan. Yes, bisa buy di 1620 sampai 1600, stop loss di 1570. Bisa seperti itu. Di swing low dan targetkan naik 1800 minimal. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Gantung kondisi lah untuk ETH. Lanjut XRP. XRP bagus. Cuman ini level psikologis. Saya mau nge-short atau open posisi sell. Tapi nunggu lihat nanti malam. Siapa tahu dia naik dikit lagi. Misalnya tiba-tiba ada sentimen yang cukup oke. Nanti malam dia naik ke 3-5% baru saya sell dari atas. Saya lebih memilih sell dari atas. Dari angka 1 nih. Sekitaran 2000. Ya 2050 lah. 2050 ya. Ya 2050, 2100. Atau kita time frame 4 jam. 4 jam kalau jebol 1950 saya short ke bawah. Target saya 1800 minim. 1950 jebol XRP saya akan open posisi sell. Ini tadi di 1 ya. Kalau dia naik ke atas 2050 2100 saya akan short dari atas. Nomor 1 nih, atau saya short dari kalau jebol 1950 XRP. Itu. Lanjut Sol USDT. Nah, kalau Sol USDT tadi saya sudah short dan saya sudah TP di 115. Ya, karena saya dapatnya di 120. Jadi ya sekitar 4,5% saya TP dulu aja. Kenapa? Karena agak rawan nih. Kenapa? Karena bisa balik arah. Saya lihat tadi, oh takutnya sih balik arah nih. Ya saya TP lagi. Mungkin nanti sore atau malam kalau dia ke harga 120 121 saya sell lagi. Atau seperti ini. Ini sama. Cryptocurrency itu polanya hampir-hampir sama nih. Kalau Sol USDT ya saya shortnya dari atas. Berani nggak short kalau dijebol 110? Melihat kondisi ya agak dalam misalnya. Ya dari 120 ke 110 itu kan 10% lebih. Jadi saya wait and see dulu. Kondisi takutnya bisa tiba-tiba kalau sentimennya masih aman, dia rejection di 110 ini dan naik lagi ke 120. Bisa sideways di atas. Nah itu, tiap strategi itu kan pasti ada plus minusnya. Itu untuk Sol USDT. Lanjut, ada time frame daily-nya, ya ada pembalikan arah. Tapi saya akan nge-short dulu. Kalau pandangan saya kayaknya berat kalau dia langsung ngegas ya. Kemungkinan besar kalaupun terjadi ini false breakdown 0,55 kembali di atas, berarti ada potensi sideways ya. Naik ke resisten 0,65, habis itu bisa turun ke 0,55 terus sideways. Jadi saya akan nge-short atau open posisi sell ada USDT kalau dia di atas 0,64 sampai 0,65 time frame 4 jam. Nah ini kelihatan kan, kalau menurut saya ini bisa naik sore hari atau malam nanti ke 0,65, habis itu kepentok baru turun. Itu coba hitung ya risk rewardnya kalau beli di 0,65. Lumayan kan, 11% atau tarik-tarik 5% lah, udah lumayan ya. Cut loss-nya 0,67 aja nih, 3% dengan reward minimal 2 kali lipat. Terdekat loh, apalagi sampai 0,5. Itu bahkan 3 kali lipat. Nah, ada menarik, tapi open posisi sell disclaimer ya di 0,65, 0,64, 0,66 lah, 0,67 buang. Oh 0,68 maksimal. Ada. Lanjut Dogecoin. Wah, Dogecoin juga rebound. Dan saat ini kalau melihat kondisi seperti kepentok, kayaknya berat kalau dia tembus 0,165-nya ya. Dots. Jadi sama. Kalau dots ini atau posisi sell kalau di atas 0,16 sampai 0,165. Stop loss di 0,617, 0,168.
Ya, targetnya 0,15 sampai 0,14. Nih, risk reward bisa seperti ini. Cut loss-nya 0,167 tuh. 5% cut loss, minimal sama dengan, bahkan lebih besar 7%, cut loss-nya cuma 5%, dan ya bisa 2,5 kali lipatnya. Kalau saya open posisi sell USDT, kalau dia ke 0,16 sampai 0,164 ya, itu aja dulu untuk Dots. Coba lihat Manta juga rebound, tapi rebound terbatas lah Manta. Bisa nggak ini untuk nge-buy? Kalau nggak salah Manta nggak ada di leverage ya, nggak ada di trading feature ya. Kalau Bapak Ibu minat beli Manta, kalau dia jebol 0,16 buang aja. Targetnya kemana? Kalau Manta sih kalau jalan ya bisa swing atas nih. Minimal nih 0,24, bahkan bisa ke 0,3. Targetnya bisa naik. Kenapa? Karena ada potensi kalau memang mau uptrend, ada pembentukan pola inverted head and shoulder. Jadi dia akan membentuk swing atasnya dulu, ya sekitaran 0,3. Baru koreksi ke 0,2, naik lagi. Nah mudah-mudahan gitu ya. Pokoknya jebol 0,16 buang aja Bapak Ibu. Kalau berminat buy Manta di trading spot, buy sekarang jebol 0,16 buang. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.